Sahabat Iqra dimanapun Anda berada, masih bersama saya. Insyaallah pada segmen kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun yang ketiga yaitu izhar syafawi. Nah, insyaallah saya yakin sahabat Iqra masih terus mengulang materinya, ya, materi-materi sebelumnya, yaitu pada bagian nun sukun dan tanwin ada hukum yang mirip juga, yaitu hukum izhar, di mana artinya yaitu dibaca dengan jelas. Nah, kali ini pada hukum mim sukun ada izhar syafawi, di mana cara membacanya bagaimana? Dibaca dengan jelas. Izhar syafawi bertemu dengan huruf apa saja? Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas dua hukum. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi. Ikhfa syafawi bertemu dengan huruf ba, idgham mimi bertemu dengan huruf mim. Nah, izhar syafawi, hukum yang ketiga ini bertemu dengan huruf hijaiyah semuanya selain mim dan ba. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, izhar syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Insyaallah ini sedikit tips ya supaya kita mudah mengingat. Ya, huruf izhar syafawi ini apa saja? Semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kita lanjut kepada bagaimana cara membacanya. Di awal kita sudah sampaikan, yaitu cara bacanya jelas. Ya, kita ambil contoh mim sukun bertemu dengan huruf dal. Ada di surah salah satu ayat yang suratnya selalu kita baca dalam setiap salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di awal ayat Alhamdu, ya, sahabat Iqra bisa perhatikan di situ Alhamdu, ada mim mati bertemu dengan huruf dal, dibacanya dengan jelas, ya. Alhamdulillah. Contoh yang lain ketika mim mati bertemu dengan huruf ta, an'amta, an'amta, ya. Sahabat Iqra, ada beberapa hal, ya. Kita tentu akan terus berprogres di sini, akan lanjut terus bagaimana cara membaca dan apa sih atau ada nggak hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca izhar syafawi ini. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca izhar syafawi yaitu tidak boleh dihentak suaranya, tidak boleh dipantul, ya. Atau bahkan yang terakhir dirubah cara bacanya menjadi dengung seperti hukum-hukum yang sebelumnya. Contohnya bagaimana? Alhamdulillah, seolah-olah dihentak suaranya. Atau mimnya nanti dipantulkan. Alhamdu, alhamdu. Atau amlam, amlamtu. Ini juga bacaan yang keliru. Atau juga yang terakhir berubah menjadi dengung. Lam tungzirhum. Ini bacaan yang keliru. Jadi sahabat Iqra bisa fokus, ya, terkait cara membaca izhar. Dibacanya insya Allah mudah, dibaca jelas. Tapi juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membaca izhar syafawi supaya bacaan izhar syafawi kita benar. Contoh, sahabat Iqra bisa ikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau di ayat yang lain, di salah satu ayat surah Al-Baqarah, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada ayat ini kita menemukan cukup banyak, ya, izhar syafawi.
yang dimana cara membacanya tadi dibaca jelas dengan tetap memperhatikan beberapa hal tadi atau kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, ada mim mati bertemu lam, mim mati bertemu dengan ka, atau mim mati bertemu dengan lam, ya. Ini cukup untuk menjadi latihan. Kita bisa baca sekali lagi. Am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sahabat Iqra, dimanapun Anda berada, kita coba ambil kesimpulan materi kita hari ini pada hukum mim sukun. Ya, hukum mim sukun di dalamnya terdapat 3 hukum, yaitu yang pertama ikhfa syafawi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba maka dibaca dengan dengung. Yang kedua idgham mimi, di mana ada mim sukun bertemu dengan huruf mim dibaca dengan dengung. Dan yang terakhir yaitu izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Ketika kapan? Mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali 2, yaitu kecuali mim dan huruf ba. Ya, sahabat Iqra dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keterikatan hati, ya, untuk selalu bersama dengan Al-Quran, dan juga tidak hanya membaca sesuai dengan keinginan kita, tapi sebagaimana bacaan Al-Quran itu dibaca seperti halnya guru-guru kita mengajarkan kepada kita. Dan saya pribadi juga berpesan kepada sahabat-sahabat Iqra dimanapun Anda berada, agar ketika belajar Al-Quran, ketika belajar membaca Al-Quran, harus disertai dengan guru, ya, insya Allah. Kenapa? Ketika ada kesalahan, kita bisa langsung mendapat koreksian dari guru kita. Insya Allah itu tentu akan lebih baik nantinya. Dan terus nantikan program bersama kami dalam program Iqra. Insya Allah pada segmen berikutnya, episode berikutnya akan kita lanjutkan pada hukum-hukum yang lainnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.